Ya, Anda masih menyaksikan Breaking News Liputan 6 bersama saya Egy Kurnia Sandi. Di sini tempat saya melaporkan merupakan pintu gerbang dari gedung DPR MPR RI. Sudah ada massa yang konsentrasi di sini, tapi ini dibagi menjadi dua. Adanya massa pendukung terhadap pengesahan Undang-Undang TNI dan juga adanya massa yang menolak pengesahan Undang-Undang TNI oleh DPR di saat paripurna DPR yang berlangsung hari ini. Di belakang saya ini merupakan situasi dari para pendukung untuk DPR segera mengesahkan Undang-Undang TNI yang telah direvisi oleh DPR dan juga pemerintah. Mereka beralasan bahwa mereka menilai dengan adanya Undang-Undang TNI yang disahkan oleh DPR ini akan memperkuat sinergi TNI dan juga peran TNI di pemerintahan ataupun di negara Indonesia. Bahkan tadi juga kami sempat menanyakan apakah mereka merasa pasal-pasal yang diubah oleh DPR dan juga MPR ini menimbulkan ataupun adanya kekhawatiran terkait munculnya dui fungsi ABRI ataupun TNI seperti di Orde Baru. Mereka menilai ini sangat jauh dari hal itu karena yang mereka lihat adalah bahwa jika nantinya Undang-Undang TNI disahkan oleh DPR dan sudah menjadi undang-undang, ini akan menjadi memperjelas dan juga memperkuat pertahanan TNI. Kemudian juga di samping sebelah kirinya lagi, kalau misalnya saya jelaskan, ini yang berpakaian berwarna hitam-hitam memang jumlahnya tidak banyak, kalah dengan massa pendukung yang mendukung pengesahan Undang-Undang TNI. Sementara yang berpakaian hitam-hitam, serba hitam ini mereka merupakan para massa yang menolak pengesahan Undang-Undang TNI. Tadi dikatakan oleh massa penolak Undang-Undang TNI ialah karena menilai bahwa pasal-pasal ataupun substansi yang memang disampaikan ataupun dipaparkan oleh DPR di paripurna ini sangatlah mengkhawatirkan ataupun mengancam demokrasi Indonesia, mulai dari penambahan tugas ataupun penempatan dari awalnya 10 lembaga ataupun kementerian, ini ditambah menjadi 14 lembaga ataupun kementerian. Ini juga sudah dinilai mencoret demokrasi Indonesia. Adanya peran militer di dalam jabatan sipil yang ditolak oleh para massa yang memang menolak adanya pengesahan Undang-Undang TNI. Kemudian juga selain itu ada juga soal terkait dengan operasi militer di luar dari perang. Ini bagi mereka juga yang menolak RUU TNI ini merasa tidak adil dan seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah. Alasannya ditakutkan nantinya akan ada militerisasi yang dilakukan oleh TNI di tengah masyarakat. Dan yang terakhir adalah tentu kekhawatiran utama yang mereka sampaikan adalah dikhawatirkan jika nantinya ada pemberlakuan kembali dui fungsi ABRI seperti Orde Baru yang telah dilakukan oleh pemerintah. Inilah adanya dua cerminan, ada pro dan kontra yang hari ini sedang terjadi, siang hari ini sedang terjadi, di mana di tengah DPR telah mengesahkan Undang-Undang TNI, tapi juga nampaknya di depan gerbang DPR RI ada dua massa yang mendukung dan juga ada massa yang memang menolak terkait dengan Undang-Undang Undang-Undang TNI. Tentu kita akan pantau bagaimana sebenarnya apakah nanti juga akan ada massa dari mahasiswa yang menyuarakan hal tersebut, karena kalau kita lihat ke belakang di hari sebelumnya ada juga kelompok mahasiswa yang memang sudah melakukan demonstrasi di depan gerbang gedung Pancasila DPR untuk menolak adanya pengesahan Undang-Undang TNI. Tetapi yang kami pantau di lapangan saat ini adalah merupakan koalisi masyarakat sipil yang memang mendukung pengesahan Undang-Undang TNI dan juga adanya koalisi dari masyarakat sipil yang memang mendukung soal hukum untuk menolak pengesahan Undang-Undang TNI yang disahkan oleh DPR. Kita akan pantau ke depannya seperti apa, apakah memang nanti akan lebih banyak lagi massa yang menolak ataukah berbanding terbalik lebih banyak lagi massa yang memang akan mendukung terkait dengan penetapan atau pengesahan Undang-Undang TNI. Demikian Breaking News Liputan 6 SCTV. Saya Egy Kurnia Sandi dan juru kamera Ade Fatin. Sampai jumpa dan salam SCTV.